أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari lubuk hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa memenuhi undangan Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan semua amal soleh kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai kita umatnya, Nabi yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perkenankan dalam khutbah Jumat yang singkat ini khatib mengajak para jamaah sekalian dan juga diri khatib pribadi untuk merenungkan alasan-alasan kenapa sih kok kita ini harus menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi sesungguhnya ketika kita mendengarkan pidato, mendengarkan khutbah, itu ajakan pertama itu adalah ajakan mengaturkan rasa syukur. Ini sesungguhnya bukan hanya sekedar basa-basi, tetapi memang sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan itu jumlahnya tidak banyak. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, beliau berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit sekali hambaku itu yang pandai bersyukur. Tentu yang dimaksud di sini adalah syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan perbuatan. As-syukru bil lisan, was-syukru bil qalbi, was-syukru bil jawarih. Jadi tidak hanya sekedar ucapan lisan, tetapi ini harus kita tanamkan secara mendalam dalam hati kita. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua nikmat itu adalah dari Allah Ta'ala. Dan kemudian nikmat itu kita wujud nyatakan dalam amal perbuatan. Satu di antaranya adalah kita mentaati perintah-perintahnya. Termasuk pada siang hari ini kita mau menghadiri sholat Jumat ini semata-mata karena rasa syukur kita. Maka para jamaah rahimakumullah, paling tidak ada beberapa alasan kenapa kita harus bersyukur. Yang pertama adalah bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita sesungguhnya kalau kita renungkan tidak bisa kita hitung jumlahnya. Sampai hari ini di tengah dunia yang semakin modern ini tidak ada satupun alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur seberapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam. Kata Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan inna min aimid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya di antara sekian kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, maka kata Sayyidina Ali yakfikal islamu ni'matan. Cukuplah anda ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman. Ini sudah nikmat yang luar biasa, yang bahkan melebihi dunia seisinya. Maka ini kita syukuri.
Dan nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Dasarnya adalah Al-Quran surat Ibrahim, surat ke-14, ayatnya nomor 34. Nanti bisa pengen kaji ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Dan Dia, Allah Ta'ala, telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi, maka jika engkau menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, la tuhsuha, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Innal insan, sesungguhnya manusia itu, ladzalumun kafar, mereka sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah tersebut. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk yang zalim ini. Yang kedua, alasan kenapa kita harus bersyukur adalah karena semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ini kelak di akhirat akan dimintai pertanggunggan jawab. Kita akan ditanya tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dasarnya adalah Al-Quran surat At-Takasur, surat ke-102 ayat nomor 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari kiamat itu tentang kenikmatan yang sudah diberikan kepada. Maka nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita ini nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Nikmat apapun saja itu. Maka hendaknya kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, supaya kelak nanti di akhirat kita bisa mempertanggungjawabkan nikmat itu. Diberikan nikmat kesehatan, kita gunakan untuk bekerja, memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, mencari rezeki Allah yang halal, maka nanti ini akan mendapatkan sebuah pahala di sisi Allah Ta'ala. Namun sebaliknya, jikalau kemudian nikmat itu kita sia-siakan, maka kita nanti akan dimintai pertanggungan jawab terhadap nikmat itu. Yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita ingin bahwasanya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak hilang, tetap berada dalam diri kita dan bahkan bertambah. Maka salah satu cara agar nikmat yang diberikan Allah tersebut senantiasa bertambah, atau yang di dalam bahasa agamanya disebut berkah, maka syukuri nikmat itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat nomor 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Dan sesungguhnya Tuhanmu telah memberikan satu maklumat, satu pengumuman. Apa maklumat dari Allah tersebut? La in syakartum, jikalau engkau menjadi hambaku yang bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka nikmat itu akan aku tambah, maka nikmat itu akan aku berkahi. Namun sebaliknya, wala in kafartum, jikalau engkau ingkar terhadap nikmat yang telah aku berikan kepadamu itu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah berat. Artinya nikmat akan bisa berubah menjadi azab manakala kita tidak bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam masalah rizki misalnya, seberapapun yang Allah berikan kepada kita itu kita syukuri. Itulah kemudian kita kenal dengan istilah qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Itu salah satu bentuk rasa syukur. Sehingga Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu wahu bima atahu. Sungguh beruntunglah orang yang dia itu berada di dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, wa ruziqa kafafan, dan rizki yang diterimanya itu mencukupi dirinya, wa qanna'ahu wahu bima atahu,
dan dia bisa menerima seberapapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya, maka orang seperti ini menjadi orang yang kaya. Namun ketika orang itu sudah tamak, maka seberapapun yang dia terima, dia pasti akan selalu merasa kurang. Bahkan dunia ini pun tidak akan bisa mencukupi orang-orang yang mempunyai jiwa yang tamak. Rasulullah bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyani min dahabin." Kalau saja sekiranya manusia yang tamak itu diberi 2 lembah yang berisi emas, full berisi emas, puaskah dia? Cukupkah itu? Ternyata kata Rasulullah, labtagha lahuma salisan. Dia akan mencari lembah emas yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Wala yamna'u jawfa bani Adam illa turab. Dan tidak akan pernah puas mulut manusia yang tamak itu sebelum nanti diuruk dengan tanah. Artinya kalau sudah mati, dia itu baru sadar. Maka mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur, sehingga kita termasuk orang yang bahagia di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu renungan bagi kita bersama. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurabbik firwarham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanassalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan anima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim wa yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa tuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasna'un.